Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini perkenankan saya Fitratul Mawadah dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBBJ UT Purwokerto, Prodi Pendidikan PKN dengan NIM 048258398 akan menjawab tugas 2 materi pengembangan bahan ajar berkaitan dengan mengembangkan bahan ajar multimedia berbasis video. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi PKN kelas 11 pada bab 5, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Republik Indonesia, dengan subtopik yang pertama, menelaah terhadap integrasi nasional, dan subtopik selanjutnya yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Silahkan perhatikan serta cermati pembahasan dan penjelasan berikut ini. Pembahasan pertama yaitu mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, faktor dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, yaitu ancaman di bidang politik yang dapat dilakukan oleh suatu negara maupun yang dilakukan oleh kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah. Ancaman di bidang ekonomi dipengaruhi dengan adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak dapat membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Ancaman di bidang sosial budaya, seperti didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar seperti munculnya gaya hidup konsumtif, adanya sifat individualisme, munculnya gejala westernisasi. Yang selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud dari ancaman ini yaitu dengan adanya ancaman militer. Ini contoh-contoh ancaman terhadap integrasi nasional, seperti pelanggaran wilayah, adanya terorisme, dan perbedaan di wilayah Indonesia. Berikutnya yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional, seperti strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dengan mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, dan lain sebagainya. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, seperti sistem ekonomi lebih dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri, pertanian dijadikan prioritas utama, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, memperhatikan serta menanggulangi adanya faktor-faktor negatif yang dapat mempengaruhi sosial budaya Indonesia. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, pasal 30 ayat 1-5. Dalam UUD tersebut juga dijelaskan bahwa untuk mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan yang tepat yaitu menggunakan sistem Sishankam Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan, yaitu orientasi diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat, seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan serta kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ini contoh-contoh strategi dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional, kerjasama antara warga beserta aparatur pemerintahan, dan juga pelatihan militer. Baik, terima kasih semuanya sudah berkenan memperhatikan penjelasan materi dari saya. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.